Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Perkenalkan, nama saya Ega Anggraini, NIM 2105110989 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal dalam upaya melestarikan sumber daya alam. Saat ini hutan berada pada keadaan yang sangat memprihatinkan. Terdapat banyak penyebab kerusakan hutan tersebut, mulai dari penebangan hutan, pembukaan lahan, dan menebang pohon secara besar-besaran. Oleh karena itu, perlu sekali kesadaran manusia untuk menjaganya. Merujuk pada salah satu fungsi kearifan lokal, yaitu mengendalikan. Berikut adalah contoh kearifan lokal yang terdapat di Provinsi Riau, terkhususnya Kabupaten Kampar, yaitu adanya hutan larangan adat. Dengan adanya hutan larangan adat ini dapat membantu kita untuk melestarikan hutan. Karena pada hutan larangan adat ini, siapapun tidak diperkenankan untuk memanfaatkan secara ilegal dan juga merusak hutan tersebut. Karena hutan larangan ini merupakan hutan milik nenek mama atau warisan leluhur. Di Kabupaten Kampar terdapat banyak sekali hutan larangan adat. Adapun yang telah terpetakan diantaranya adalah yang pertama, hutan adat Imbo Putri yang terletak di Desa Petapahan dengan luas 251 hektar. Yang kedua, hutan adat Kenagarian Umbio yang terletak di Padang Mutung seluas 70 hektar dan di Rumbio seluas 460 hektar. Yang ketiga, hutan adat Kenegarian Kampar terletak di Gimbo Panomuan seluas 41 hektar dan di Boncalida seluas 107 hektar. Yang keempat, hutan adat Jernih Pasir Sialang seluas 96 hektar. Yang kelima, hutan adat Kenegarian Gajah Bertalut seluas 4.414 hektar. Dan yang terakhir adalah hutan adat Persekuan Pitopang yang terletak di Kenegarian Kuwo seluas 510 hektar. Apa saja sih yang dilarang dalam hutan adat tersebut? Nah, hal yang dilarang dalam hutan adat diantaranya adalah yang pertama, dilarang untuk menebang pohon tanpa izin dari nenek moyang, di mana penebangan pohon secara besar-besaran akan menyebabkan kerusakan dan kepunahan hewan-hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Kedua, membakar hutan, di mana akhir-akhir ini terdapat banyak kasus kebakaran hutan. Dan itu semua tidak murni terjadi dengan sendirinya, tetapi itu semua terjadi karena ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana dia menggunakan lahan hutan untuk sebagai lahan perkebunan. Poin yang ketiga, mengalihfungsikan lahan hutan, di mana banyak sekali orang-orang yang mengalihkan fungsi lahan hutan tersebut sebagai tempat perkebunan dan juga pemukiman. Yang keempat adalah berburu satwa secara ilegal, di mana ini akan memicu adanya kelangkaan hewan. Yang kelima adalah takabur, di mana apabila kita memasuki hutan, maka dilarang untuk berkata kasar. Poin yang terakhir adalah berbuat maksiat. Sebagaimana kita ketahui, berbuat maksiat juga dilarang di dalam agama. Karena dalam adat tersebut sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang dilarang dalam hutan adat, apa saja sih hal yang dibolehkan atau hal yang boleh dilakukan di dalam hutan adat tersebut? Adapun hal yang diperbolehkan di dalam hutan adat tersebut adalah yang pertama, mengambil kayu bakar.
Adapun definisi mengambil kayu bakar tersebut bukanlah menebang pohon, tetapi mengambil kayu bakar yang sudah mati. Di mana pada masyarakat Kampar masih terdapat kearifan lokal di mana masyarakatnya masih memasak menggunakan kayu bakar. Yang kedua adalah mengambil buah-buahan. Di dalam hutan larangan adat terdapat banyak sekali macam-macam buahan yang bisa kita konsumsi. Nah, untuk pengambilan itu diperbolehkan asalkan tidak secara berlebihan dan tidak merusak hutan tersebut. Yang ketiga adalah melakukan penelitian. Nah, itu semua merupakan hal yang dilarang dan juga hal yang diperbolehkan dalam hutan adat. Apabila ada yang berani menebang hutan secara besar-besaran atau secara ilegal dan juga merusak hutan tersebut, maka akan dikenakan sanksi hukum adat dan juga sanksi hukum secara negara. Atau biasanya dikenakan denda sebesar 10 kg beras atau diganti dengan uang senilai 6 juta rupiah.